Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Setiap tanggal 31 Mei selalu dirayakan atau diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Namun perayaan tinggallah perayaan ataupun peringatan hanyalah tinggal peringatan, seperti juga peringatan keras yang selalu dicantumkan dalam kemasan rokok, yaitu merokok bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti kanker dan juga gangguan janin dan juga gangguan kesehatan lainnya. Pemirsa, di edisi malam hari ini Pak Rasanta bersama saya Dewi Kencana Putri akan membahas terkait dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, dan nantinya kita akan berbincang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan, dengan Institut Sosial Politik and Economic Issues, dan juga bersama dengan Dekan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Namun sebelum kita berbincang terkait dengan hal tersebut, marilah kita simak informasi berikut ini. Menghisap rokok hampir jadi kebutuhan utama bagi sebagian orang. Bahkan beberapa di antaranya menjadikan rokok sebagai pengganti makanan. Tingginya peminat rokok hampir pasti setiap tahun selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan berdasarkan data, hingga saat ini pengguna rokok di Indonesia telah menduduki urutan kelima terbesar di dunia. Sejumlah alasan pun terlontar bagi para pengguna rokok, mulai sebagai ajang pergaulan hingga sebagai simbol kejantanan. Meski terbilang menyenangkan, namun kandungan dalam setiap batang rokok ternyata berbahaya bagi kesehatan. Menurut penelitian, dalam setiap batang rokok terdapat lebih dari 4.000 zat berbahaya yang dapat mengancam keselamatan perokok aktif. Zat berbahaya tersebut diantaranya nikotin, tar, dan karbon. Ketiga zat ini jika dikonsumsi secara terus-menerus dapat mengakibatkan kanker paru-paru, TBC, jantung hingga stroke. Dalam asap rokok itu ada sekitar 4.000 zat yang berbahaya, seperti misalnya nikotin, tar, dan karbon. Nikotin itu sendiri menyebabkan ketergantungan terhadap rokok. Tar itu dianggap bersifat karsinogenik, artinya dia merangsang pembentukan sel-sel tumor, apakah itu sel tumor di paru atau sel-sel tempat lain. Dan karbon sendiri itu juga terikat lebih kuat dibandingkan oksigen, yang kita butuhkan sehari-hari kan oksigen. Nah, kalau dia ada karbon itu akan diikat oleh sel-sel darah merah kita, itu lebih kuat, 10 kali lebih kuat dibandingkan oksigen. Selain menyerang perokok aktif, kandungan zat berbahaya pada asap rokok ternyata juga berdampak buruk bagi para perokok pasif atau mereka yang hanya menghirup asap rokok saja. Bahkan kemungkinan terserang penyakit bagi para perokok pasif cukup tinggi hingga mencapai perbandingan 30:1. Bagi para perokok, berhenti merokok bukan perkara mudah. Hal ini mengingat zat nikotin yang terdapat dalam tembakau membuat seseorang menjadi kecanduan karena zat ini mampu menghadirkan ketenangan serta perasaan senang. Meski demikian, berhenti merokok dapat dilakukan atas keinginan serta tekad yang kuat dari para perokok tersebut. Eki Musakir, Wahyu Ruslan, Makassar TV. Ya, yang menarik adalah merokok adalah simbol kejantanan. Tadi dikatakan oleh beberapa narasumber, saya tidak merokok juga masih jantan kok, begitu. Ini menarik. Nah, nanti kita akan berbincang, akan saya perkenalkan dulu beberapa narasumber yang sudah hadir. Ada Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Dr. Haji Rahmat Latif, SPPD MKes Finasim. Selamat malam, Pak. Ya, dan beliau didampingi oleh Direktur dari Institut Sosial Politik and Economic Issue, ada Bapak Mulyadi Saleh. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, mungkin juga pemirsa sudah sangat mengenal beliau, ada Profesor Alimin Maidin, Dekan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Unhas. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita akan memulai perbincangan mengenai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan sendiri ini, Pak. Apa-apa saja yang sudah dilakukan selama ini terkait dengan pencegahan maupun juga pengurangan dari dampak rokok itu sendiri di masyarakat? Ya, terima kasih. Disadari sepenuhnya bahwa rokok ini membawa dampak buruk terhadap kesehatan. Bertitik tolak dari dampak buruk yang timbul yang dihasilkan oleh rokok ini, tentu kita melakukan segala upaya sehingga masyarakat kita ini terbebas dari bahaya yang ditimbulkan.
Nah, oleh karena itu kami telah melaksanakan berbagai hal, termasuk diantaranya kampanye bebas rokok, dan tentunya kita bersama dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan dari 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan ini untuk juga mengkampanyekan supaya rokok ini paling tidak ada kawasan yang tidak boleh kita merokok. Iya. Dan tentu bagi mereka yang ingin merokok, tentu silahkan merokok pada smoking area. Jadi jangan di semua tempat dipakai, karena merokok aktif tidak ada perbedaan dengan merokok pasif. Iya, nah kebiasaan merokok ini kan dinilai sangat susah sekali untuk diubah Pak, karena memang merokok ini bagi masyarakat kita seperti makanan sehari-hari begitu, karena sehabis makan biasanya umumnya para lelaki, meskipun juga tidak menutup kemungkinan saat ini para wanita juga sudah mulai kebiasaan ini ya Pak ya. Mereka harus merokok begitu, apalagi kalau di tempat-tempat seperti tempat hiburan malam ataupun di pesta-pesta begitu. Kalau tidak merokok rasanya seperti bukan laki-laki begitu Pak. Apakah memang sesusah itu untuk merubah kebiasaan? Ternyata tidak demikian juga, bahwa seiring dengan tingkat pengetahuan masyarakat, terutama tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya arti kesehatan, sehingga mereka pun paham bahwa dampak buruk merokok itu cukup banyak. Sehingga kita tidak perlu lagi ikut atau terlarut dalam situasi yang mengharuskan kita seakan-akan bahwa merokok itu adalah satu kewajiban bagi kita. Kita sadari sepenuhnya bahwa hal itu bisa kita memulai, tentu kita bisa untuk menghentikan. Nah, sehingga kalau itu kesadaran sudah timbul dalam diri kita untuk berhenti, bukan hal yang mudah. Begitu banyak perokok yang bisa berhenti atas kesadaran. Dan merokok sebenarnya kalau kita ingin berhenti bisa berhenti. Terbukti orang yang berpuasa kan tidak sampai ketagihan harus merokok. Pada daerah-daerah di mana aturan dilarang merokok, orang tidak tertarik untuk merokok. Sehingga ini sebenarnya bisa saja kita untuk menghentikannya. Jadi pasti bisa dihentikan sebenarnya Pak ya. Insya Allah. Kalau kebijakan-kebijakan dari Pemprov terkait dengan kebiasaan merokok ataupun pelarangan-pelarangan di kawasan tertentu untuk Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel sendiri bagaimana Pak? Iya, jadi ke depan memang kita sudah harus memikirkan bahwa ada perda yang menyangkut tentang rokok ini. Tadi pagi saja kita sudah berupaya memulai sesuatu yang kecil, kawasan kecil di Kota Makassar, kita memulai kawasan itu bebas rokok. Tentu seperti harapan tadi pagi bahwa kawasan ini dari kecil hingga akan meluas, dari tingkat jalan mungkin sampai kelurahan dan seterusnya ke atas. Apalagi kita di Sulawesi Selatan ini mengharapkan bahwa di 2013 nanti 24 kabupaten kita akan menjadi kabupaten dan kota yang sehat. Tentunya itu adalah akan menghasilkan provinsi yang sehat. Tentu berhenti merokok ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kita untuk membuat Sulawesi Selatan ini memiliki udara yang bersih dan sebagainya. Bahkan di beberapa kabupaten, contoh saja di Endrekang sudah ada perda tentang itu, dan bahkan ada satu desa di mana di sana betul-betul desa yang sudah tidak ada rokok. Kita kenal dengan desa Bone-Bone yang dahulunya dusun, sekarang sudah menjadi desa, dan bahkan sudah ada perda yang mengatur tentang itu, dan dirasakan sepenuhnya dampak positif dari setelah berhenti merokok ini. Kemampuan masyarakat untuk bekerja itu jauh berbeda dibanding saat mereka masih mengkonsumsi rokok. Baik, kita nanti akan berbincang lebih jauh lagi terkait dengan kegiatan-kegiatan secara real dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel ya Pak ya. Kita menuju ke Pak Mulyadi Saleh dulu, ini dari Direktur dari ISPE ya. Selama ini kita sudah terjun ke lapangan, kemudian melakukan penggalangan-penggalangan, kampanye, sosialisasi dampak dari bahaya rokok. Apakah menurut Bapak memang sama seperti yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi bahwa bisa sebenarnya kebiasaan masyarakat ini diubah begitu Pak? Ya, saya kira sama. Kita sangat membutuhkan sumber daya yang sehat dan cerdas, sehingga sebetulnya ini tidak boleh berdiri sendiri. Sebaiknya kegiatan tanpa asap rokok itu dibarengi dengan kegiatan sehat yang lain. Jadi dia tidak boleh berdiri sendiri dalam sebuah kegiatan yang hanya untuk melarang merokok, tapi baiknya memang dibarengi dengan kegiatan lain yang juga sehat. Misalnya saja, satu memang tadi kawasan, seharusnya ada kawasan yang tanpa asap rokok, tapi kemudian harus dibarengi juga dengan kegiatan-kegiatan sehat. Misalnya harus ada perkumpulan-perkumpulan sehat. Kami di ISPE juga sedang mencanangkan untuk ada kelompok misalnya Perjaka, Persatuan Pejalan Kaki Sulsel misalnya. Kita pakai itu sebagai satu media untuk semakin maju. Kemudian akan ada tanam petik sendiri oleh sayur-sayur mayur misalnya, oleh para ibu-ibu. Ini satu kegiatan yang semua menunjang untuk tidak terciptanya kesehatan. Sehingga kami menawarkan satu program namanya Sulsel Sehat dan Cerdas sebagai satu program besar
untuk kemudian dibawanya. Salah satunya adalah tanpa asap rokok. Tadi pagi benar kata Pak Kadis tadi pagi kita sudah mulai. Itu ikrar dari masyarakat. Masyarakat menginginkan kawasan Jalan Ancet Dengoya sebagai salah satu jalan yang bebas dan tanpa asap rokok. Kemudian Masjid Ar-Rahman juga di jalan itu. Itulah salah satu masjid yang bebas asap rokok. Jadi di dalam Sulsel Sehat dan Cerdas itu selalu ada satu kegiatan yang menginisiasi adanya kawasan tanpa asap rokok. Jadi begitu. Sehingga di bawahnya juga ada kegiatan lain yang menunjang untuk selalu hidup sehat. Iya. Biasanya peraturan kan tinggal peraturan ya Pak. Kita tahu bahwa ada rambu-rambu lalu lintas dilarang parkir, namun kenyataannya ada mobil di situ begitu. Nanti jangan-jangan setelah ditulis bahwa kawasan ini bebas rokok, namun masih saja ada orang-orang yang bebas merokok di situ. Ini pengawasannya atau tindak lanjutnya seperti apa Pak? Ya tentu tidak serta-merta setelah itu terjadi kemudian tiba-tiba semua harus berhenti merokok. Saya kira tidak. Ini perlu penyadaran. Pertama, sadar akan lingkungan. Sadar bahwa lingkungan ini perlu sehat. Kita perlu udara yang bersih, itu hak asasi untuk kita menghirup udara bersih. Tapi kemudian sadar juga akan dirinya bahwa manusia bisa berubah. Jadi penyadaran lingkungan dan penyadaran diri itu kemudian disinkronkan menjadi satu pemahaman bahwa lingkungan kita ini harus bersih. Dan kemudian sadar bahwa sebetulnya manusia itu mampu melakukan perubahan-perubahan. Dan di dalam kondisi itulah maka program-program penguatan kapasitas di masing-masing itu perlu betul selalu disadarkan. Promosi kesehatan selalu harus hidup bersih, tapi kemudian harus ada tindakan-tindakan real di lapangan yang kita lakukan. Nah, komunitas ini mereka berkumpul untuk melakukan inisiasi. Kalau Ancet Dengoya baru 1 hari ini, maka berharap jalan di sebelahnya juga begitu. Minggu depan misalnya, bulan depan misalnya, kemudian akan ada banyak jalan sehingga kita bisa masuk di satu kecamatan menjadi satu kawasan yang bebas rokok. Nah, inisiasi kecil seperti ini itu harus terus dijaga. Dijaga dalam arti komitmen dari semua totalitas pihak untuk ikut terlibat di dalamnya. Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan terlibat di dalamnya untuk mengusung betul bahwa kita perlu perilaku sehat dan cerdas di masyarakat. Nah, itu yang selalu kami lakukan. Instansi mana saja Pak yang dilibatkan dalam program ini? Kalau tadi pagi Ketua DPRD Sulsel datang, masyarakat menginspirasi, kemudian apresiasi Dewan datang dari DPRD Kota Makassar juga datang, dan itu mengapresiasi dari Dinas Kesehatan Kota. Pak Kadis sendiri datang dan ikut memberikan arahan, kemudian Universitas Perguruan Tinggi juga datang untuk itu semua, dan ini memberikan dukungan bahwa perlu memang kegiatan seperti itu kita kembangkan. Malah beberapa pihak tadi menyatakan bahwa jangan hanya di sini, semestinya diperlebar lagi, diluaskan lagi, bukan hanya di Ancet Dengoya. Tapi saya kira ini harus diperkuat dulu. Hal-hal kecil ini kita lakukan dulu, kemudian bisa direplikasi di banyak tempat. Dan ini sering kita bisa lakukan. Baik, itu tadi dari ISP dan dari Dinkes. Sekarang kalau dari pihak akademisi nih Prof, kita tahu bahwa masyarakat sebenarnya sudah cukup tahu begitu tentang bahaya-bahaya merokok, bisa menyebabkan ini, kanker dan sebagainya begitu. Namun bagaimana sih upaya-upayanya untuk kemudian memberikan mereka pemahaman yang lebih dan kesadaran begitu Prof? Sebenarnya bahaya-bahaya apa saja yang terkandung dalam sebatang rokok gitu? Sebenarnya masyarakat itu lebih banyak yang tidak tahu. Lebih banyak yang tidak tahu ya? Ya, daripada yang tahu. Dia sekedar pernah dengar saja bahayanya. Karena kalau dia tahu persis bahayanya, sama dengan orang tua mau menyeberang jalanan dibanding anak kecil mau menyeberang jalanan. Maka yang paling berani itu adalah anak kecil karena tidak tahu bahayanya. Jadi rokok itu kan seperti di Makassar saja ini, kalau kita lihat angka orang yang kena stroke setiap hari itu banyak sekali. Dan orang yang sudah stroke itu susah kembali sembuh 100%. Perokok di Sulawesi Selatan itu 22,6%. Dari 1,36 juta sekitar 300.000 masyarakat kita itu merokok setiap hari dengan jumlah rokok 10 sampai 14 batang, jadi kira-kira 10.000. Jadi setiap hari sebenarnya ada 3 miliar uang dibakar. Jadi kalau dia sadar bahwa uang ini bisa bangunkan masjid 2 setiap hari dengan ukuran 20 kali 30 meter itu bisa dibangun masjid atau rumah ibadah lain. Nah, kesadaran bahwa uang kita ini yang diisap itu seolah-olah ada rezeki tersendiri untuk mengisap sebatang rokok, padahal mengisap sebatang rokok itu rata-rata 300.000 sebulan. Kalau kita tanya berapa kau sumbang ke masjid setiap hari Jumat, 5.000, 10.000.
berarti 40.000 mau mendapatkan sorga yang abadi hanya membayar 40.000 sebulan. Sedangkan mau mendapatkan kenikmatan sesaat dengan segala macam konsekuensi penyakitnya berani membayar 300.000. Nah, ini pemahaman yang sebenarnya mereka tidak sadar. Masyarakat kita banyak yang mau berhenti merokok tapi tidak tahu bagaimana caranya berhenti, padahal ada doanya. Nah, nanti kalau ada yang mau berhenti merokok, saya ajar doanya, hanya boleh diajarkan pada orang yang mau berhenti merokok. Iya, para kameramen atau para audiomen harus diingat ya, ini sudah menyimak sekali, mungkin nanti setelah ini bisa langsung berhenti merokok nih, Bisa Prof ya. berhenti Bisa nanti merokok. ditularkan doanya Prof ya. Doanya 1 menit. 1 menit aja ya. Baik, ini di belakang Prof tepat sekali kan ada organ tubuh manusia ya dengan berbagai bahaya merokok begitu. Tidak hanya sekedar hipotensi, kemudian gangguan janin seperti yang tertera dalam kemasan rokok Banyak ya sekali, Prof. mulai- Banyak sekali ya. kalau kita melihat di situ. Mungkin bisa di zoom ya untuk organ tubuh tersebut dan juga bisa dijelaskan sedikit saja Prof tentang bahaya-bahayanya begitu. Ya, jadi mulai dari kepala itu sampai ujung kaki itu bahayanya, mulai dari pertumbuhan rambut, kulit muka yang cepat tua, kemudian kornea, mata, kemudian itu ada namanya psoriasis, itu penyakit yang paling ditakuti ahli penyakit kulit. Itu tidak ada obatnya sampai sekarang. Nah, itu dipicu oleh rokok. Jadi banyak sekali, terutama sebenarnya adalah seperti diterangkan. Ini kalau lihat fotonya ini kan mulai dari kanker, ini kanker kulit, rambut jadi botak cepat, dan cepat tua. Itu yang paling cepat adalah cepatnya tuanya pembuluh darah, sehingga gampang sekali kena stroke, hipertensi, dan lain sebagainya. Dan begitu juga rata-rata perokok itu nanti mereka berhenti kalau sudah kena penyakit. Kalau sudah kena kanker paru-paru, jantung, baru mau berhenti, Allah, itu sudah sangat terlambat. Dan kejadian kanker di Sulawesi Selatan ini, penelitian kecil-kecil yang saya lakukan itu rata-rata adalah fase ketiga. Dari 4 fase yang harus dilewati sudah sangat terlambat untuk ditangani, dideteksi. Nah, ini juga penelitian terakhir membuktikan bahwa ibu-ibu perokok pasif itu justru gampang kena kanker payudara dan kanker serviks. Ya, nanti kita berbicara lebih lanjut mengenai apa sih dampak yang ditimbulkan untuk para perokok pasif ya. Atau mungkin sosialisasi yang paling efektif mungkin memasang gambar ini di setiap instansi atau di setiap tempat ya Prof ya. Agar mereka menjadi takut begitu karena melihat gambar yang sedemikian mengerikan akibat dari sebatang rokok begitu. Salah satu, tetapi yang paling penting memang saya setuju dengan Kak Adis tadi bahwa ini harus ada perda yang sedang diinisiasi oleh Pak Gubernur sekarang. Kalau dari wali kota sudah keluar perwalinya. Sisa kita menunggu perda dari gubernur, kemudian nanti disahkan oleh anggota DPR. Meskipun anggota DPR itu lebih dari setengah masih merokok. Tapi memang tidak dilarang merokok, boleh merokok tetapi jangan di bawah atap. Jadi perdanya sebenarnya simpel, adalah tidak boleh merokok di bawah atap. Di bawah atap tidak boleh di bawah atap. Nanti setelah jeda kita akan berbincang mengenai peraturan daerah, baik itu peraturan daerah maupun juga peraturan wali kota ya Prof ya. Nanti usai jeda Pariwara, pemirsa seperti biasa di segmen kedua nanti Anda bisa bergabung di line telepon 831859. Usai jeda Pariwara berikut, para Sananta akan segera kembali. Kesehatan tidak datang dengan sendirinya. Saya cari cara untuk tetap sehat. Dan saya pilih sendal kesehatan Kusui untuk membuat tubuh saya tetap bugar. Desain sandal kesehatan Kusui telah mencapai kesempurnaan, di mana 82 titik pijatan dirancang secara komputerisasi untuk memijat tepat di titik pijatan organ terpenting tubuh kita. Untuk mendapatkan sendal kesehatan Kusui, pesan sekarang juga. Pi, lulus SMP mau kemana? Masuk sekolahku aja, Pi. Keren. Enggak ah, Opi masuk SMK aja. SMK? Wah, pada nggak tahu ya, SMK itu sekolah menengah kejuruan. Di sana diajari macam-macam keterampilan, mulai dari otomotif, budidaya tanaman, sampai kecantikan. Gengsi dong. Makan tuh gengsi. Opi sih pengen mendalami elektro di SMK biar lebih terampil. Cari kerja juga lebih gampang. Mas Budi tetangga kita yang manajer itu juga lulusan SMK tahu. Lagi ya, lulusan SMK juga tetap bisa ngelanjutin ke perguruan tinggi. Baru tahu.
Dan lulusan SMK itu juga banyak dicari. Soalnya cerdas, siap kerja, dan siap berkompetisi. Wah, Opi memang anak yang mandiri. SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, mendidik siswa menjadi cerdas, siap kerja, dan berani berkompetisi. Lulus SMP, lanjutkan ke SMK sekaligus menyalurkan hobi dan bakat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pak Rasanganta di hari ini, yaitu Hari Tanpa Tembakau di Sedunia. Nah, kita sudah terhubung dengan telepon yang pertama pada Pak Rasanganta malam hari ini. Ada Ibu Dewi. Selamat malam Ibu Dewi. Selamat malam Ibu Dewi. Halo. Ya, selamat malam. Anda sudah terhubung ya. Ibu Dewi, selamat malam. Silahkan ingin bertanya kepada siapa malam hari ini? Gini, masalah ini ya betul-betul sangat menarik. Tapi yang sekarang ini ya, aku heran. Banyak yang orang merokok ya menderita penyakit paru-paru. Halo? Halo Ibu Dewi? Ya, nampaknya ada sedikit gangguan. Ibu Dewi bisa mencoba lagi ataupun pemirsa lainnya bisa mencoba di line telepon 831859. Saat ini kami sedang memperbincangkan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Nah, sambil menunggu telepon, kita akan berbincang lebih lanjut terkait dengan tadi yang sudah dibicarakan mengenai peraturan daerah, Pak. Nah, sejauh ini sejauh mana rancangan dari peraturan daerah tersebut sedang dirancang dan juga bagaimana sebenarnya nanti implementasinya ke lapangan, Pak? Ya. Mencermati fenomena yang ada bahwa kalau kita mengacu pada data dari 2001 ke 2007, sekarang Riskesdas 2007 kita itu sudah memperlihatkan angka 29,4% itu populasi Sulawesi Selatan adalah perokok. Ini meningkat tajam dari 2007 yang hanya 21%. Nah, oleh karena itu kita harus berbuat sesuatu. Nah, ada daerah yang sudah melaksanakan seperti misalnya Kabupaten Endrekan dan sebagainya. Itu sesuatu yang positif karena mampu untuk meminimalisir jumlah perokok dan mengatasi dampak buruk ini. Tentu kami dari pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Kesehatan, insya Allah kami akan menjadi inisiator untuk mengupayakan adanya perda yang bisa dipakai di kawasan Sulawesi Selatan ini untuk bagaimana meminimalisir dampak buruk daripada merokok itu. Iya, boleh dibocorkan sebenarnya peraturan-peraturannya seperti apa? Apa yang sebenarnya diperbolehkan untuk merokok di tempat umum dan apa yang tidak diperbolehkan, Pak? Tentu kalau kita berbicara tentang rokok, tentu kita harus memahami sebenarnya bagaimana rokok ini menimbulkan permasalahan. Karena kita tahu seperti di awal kalimat saya katakan tadi, perokok aktif dan perokok pasif di dalam teori itu dikatakan tidak ada perbedaan. Saya merokok, Pak Mulyadi tidak merokok, tapi saya berdekatan sama kalau menghirup asapnya, beliau pun akan mendapat dampak buruknya. Sehingga kalau seseorang itu merokok, ada orang lain tidak merokok, jangan sampai orang yang tidak merokok mendapatkan dampak buruk. Oleh karena itu diciptakan ada namanya smoking area, di mana di situ memang dampaknya itu bisa dibatasi dan diminimalisir. Nah, oleh karena itu ke depan tentu yang ada di dalam perda itu nanti akan berbicara bagaimana mengatur distribusi rokok, bagaimana mengatur harga rokok, bagaimana mengatur siapa yang boleh merokok dan di mana lokasi boleh merokok dan apa persyaratan. Tentu kita akan melakukan benchmarking kepada daerah-daerah yang sudah lebih dulu menerapkan itu dan kita melihat best practice disesuaikan dengan kondisi yang ada di Sulawesi Selatan ini. Seperti itu kira-kira. Ya, karena dampaknya ini sudah begitu urgent, ini kira-kira kapan nih Pak bisa direalisasikan dan bisa kemudian diimplementasikan ke masyarakat? Kalau kita berbicara, tentu jawabannya yang paling benar adalah sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Sama sesegera mungkinnya bahwa saya telah menginisiasi untuk membuat peraturan pemerintah perda tentang air susu ibu, di mana apa fenomenanya adalah banyak ibu-ibu yang sudah melahirkan tidak menyusui bayinya. Nah, oleh karena itu saya sangat penting membuat peraturan itu. Demikian pula rokok ini sudah mendesak. Ini prevalensinya sudah sangat meningkat sekali dibanding beberapa tahun sebelumnya. Tentu kita harus berbuat untuk itu. Iya, baik, kita dengar dulu pendapat dari pemirsa, Pak. Halo, selamat malam. Halo. Iya, Ibu Dewi. Ibu Winda. Oh, baik, Ibu Winda. Ibu Winda, silakan Ibu ingin bertanya pada siapa?
Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam ini saya tertarik memberikan saran, kemudian ujung-ujungnya pasti ada pertanyaan, Pak. Karena mengenai rokok ini terus terang agak sulit ya untuk bagaimana masyarakat tidak merokok. Terus saya dengar tadi ada akan terbit perda. Saya setuju dengan perda itu, karena tetapi untuk aturan-aturan di perda itu sendiri, menurut pengalaman saya, Pak, yang saya lihat, kalau saya ke kantor-kantor, apakah itu mall atau kantor instansi apa saja, atau itu bank ya, itu ada tersedia ruangan untuk merokok ya. Jadi itu sudah banyak digunakan. Kemudian mengenai rokok ini sendiri, pertanyaan saya sebenarnya bagi saya sulit, Pak. Sulitnya kenapa? Karena satu sisi kesehatan kita tahu semua bahwa itu merugikan, tidak ada untungnya merokok kecuali merugikan. Selain merugikan kesehatan, juga merugikan isi dompet ya Pak ya. Terutama perokok-perokok, bukan hanya bapak-bapak. Terus terang saya sendiri, saya malam ini saya mau mengaku, dan saya sendiri perokok, Pak. Saya perempuan tapi saya perokok. Tetapi saya merokok di saat saya pulang ke rumah. Saya sudah jalankan, kemudian malam ini pun saya sambil nonton Makassar TV, saya nyantai di kamar nonton TV. Inspirasi saya tidak jalan, Pak, kalau saya tidak merokok. Terus terang saya tidak bisa ngomong. Ini saya nggak munafik ya Pak ya, tetapi hati kecil saya pengen berhenti gitu. Saya pengen berhenti seperti yang Bapak sarankan tadi, bahwa kalau harga rokok itu yang saya pertanyakan, bagaimana ya, saya mau berhenti merokok, tetapi kalau ketika saya kecanduan, taruhlah begitu, rokok saya habis, saya keluar rumah, ke depan, kiri, kanan, depan, itu ada penjual rokok, Pak. Malah bertambah lagi. Bertambah lagi merek rokok sekarang. Bahkan ini terus terang masuk di kantor-kantor untuk mempromosikan rokok. Ini bagaimana solusinya kira-kira, Pak? Baik, terima kasih Ibu Winda. Waalaikumsalam sudah bergabung. Ini bagaimana solusi, karena memang promosi rokok itu memang sangat gencar sekali begitu, Pak. Silakan Pak Kadis dulu. Makasih Bu Winda. Ini satu testimoni yang sangat jujur sekali. Sebenarnya kalau Ibu tertarik untuk berhenti, mungkin yang pertama adalah ada keinginan yang besar dari Ibu Winda sendiri bahwa ingin berhenti. Dan ada sesuatu hal yang bisa mendorong untuk berhenti, yaitu telah dipahami dengan jelas dampak buruknya seperti apa. Kalau kita memahami mekanismenya, tadi Prof. Alimin sudah jelaskan bagaimana rokok itu bisa mengganggu pembuluh darah, seterusnya ke jaringan paru, jantung dan sebagainya, bahkan ke otak. Nah ini tentunya kalau kita ketahui ini, tentu akan timbul kesadaran dalam diri kita bahwa ini sebenarnya kita secara tidak langsung atau bahkan secara boleh dikatakan sengaja bahwa ini kita sudah tahu dampaknya, tetapi kita masih juga berupaya. Nah sebenarnya kalau kita berupaya mungkin sulit seketika, tapi kalau Ibu Winda mungkin tiap hari merokok 15 batang, ya mungkin dia bisa coba besok 14, seterusnya mungkin bisa 13. Ini yang kita kenal di tapering ya. Jadi perlahan diturunkan sehingga tidak sampai seketika mungkin langsung berhenti. Mungkin agak berat Bu Winda. Tadi dikatakan keluar rumah cari lagi, menengok kiri kanan, dapat bisa jumlahnya lebih banyak lagi. Jadi tapi kalau Ibu Winda mengetahui dengan jelas bahwa kalau Ibu masih merokok dalam rumah dan ada orang di serumah dengan kita, juga akan mendapatkan dampak daripada rokok itu sendiri. Nah oleh karena itu tadi dikatakan Prof tadi, kalau bisa jangan merokok di bawah atap karena ada orang lain dalam rumah kita. Nah inilah yang beratnya. Saya tahu tadi mungkin sementara nonton Bu Winda dalam kamar dan sebagainya, ya tetapi mungkin asapnya juga bisa keluar. Jadi dipahami dengan baik apa dampak buruknya, dan yang kedua tentunya kalau kita pahami